Sungguh kejam. Aku banting tulang kerja justru dibuat syok saat tahu adik iparku selama ini menjual baju-bajuku dan beberapa perhiasanku untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Ternyata. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Hidupku terasa damai. Aku dan suamiku, Arman, tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota bersama anak sematawayang kami, Alif, yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan kami memang tidak mewah, tapi cukup. Rumah kecil bercat krem itu selalu menjadi tempat pulang yang hangat setelah seharian kami beraktivitas. Arman bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta, sementara aku sibuk mengurus rumah tangga dan sedikit usaha kecil menjual kue basah buatan sendiri. Hari-hariku sederhana. Pagi-pagi sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal Arman, lalu membereskan rumah sambil menunggu pesanan kue yang biasa diambil tetangga atau teman-teman di komplek. Kadang lelah, tapi aku merasa bahagia, karena setiap detik hidupku dikelilingi orang-orang yang kucintai. Suatu hari, sebuah kabar datang dari kampung. Adik perempuan Arman, Rani, yang baru saja lulus SMP, ingin melanjutkan sekolah di kota. Keluarganya di kampung tidak mampu membiayai sekaligus mengawasi Rani, maka Arman mengusulkan agar adiknya tinggal bersama kami. Aku tak keberatan, bahkan aku senang, karena rumah ini kadang terasa sepi saat Arman bekerja dan Alif masuk TK. Malam itu, Arman membicarakan rencananya padaku. Sayang, Rani mau melanjutkan sekolah di kota. Orang tua juga sudah setuju kalau dia tinggal sama kita, kata Arman sambil meneguk teh hangat di meja makan. Aku menoleh, tersenyum kecil. Oh, bagus dong. Rumah kita jadi agak rame, nggak sepi-sepi amat. Lagi pula, aku bisa ada teman ngobrol kalau kamu kerja. Arman tertawa kecil. Iya, tapi kamu yakin gak repot? Namanya anak sekolah. Pasti ada kebutuhan ini itu. Aku takut kamu jadi terbebani. Aku meletakkan sendokku, menatapnya mantap. Men, dia adik kamu, berarti adik aku juga. Aku senang kok kalau bisa bantu. Lagi pula, Rani anaknya baik, kan? Arman mengangguk. Iya, dia penurut. Dari dulu gak pernah macam-macam. Malam itu, aku merasa mantap dengan keputusan kami. Beberapa hari kemudian, Rani datang dengan membawa satu koper besar dan tas ransel. Saat itu aku yang menyambutnya di depan pintu. Assalamualaikum, Mbak, ucapnya pelan sambil menundukkan kepala. Waalaikumsalam, jawabku, tersenyum hangat. Masuk, Ran. Sudah capek ya dari perjalanan? Rani mengangguk. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya sopan. Ia masih memakai rok panjang dan kerudung sederhana, tampak begitu polos. Rani, ayo masuk, sahut Arman dari dalam. Ini sekarang rumah kamu juga. Rani menaruh kopernya di sudut ruang tamu. Alif yang sedang bermain mobil-mobilan langsung berlari menghampiri. Siapa? MA? Tanya Alif dengan mata berbinar. Ini Tante Rani, adik ayah, jawabku sambil mengelus kepalanya. Rani langsung jongkok dan tersenyum pada Alif. Hai, Alif. Tante boleh ikutan main mobilnya? Alif tersipu, lalu mengangguk cepat. Sejak itu aku bisa melihat ada kecocokan alami di antara mereka. Hari-hari pertama, Rani mulai menyesuaikan diri. Aku sempat khawatir dia akan canggung, tapi ternyata tidak. Ia ringan tangan membantu membereskan rumah tanpa harus diminta.
Setiap pagi ia juga ikut menemaniku di dapur. "Ran, kamu fokus belajar aja. Urusan dapur biar aku yang urus," kataku suatu pagi. Rani tersenyum malu. "Nggak apa-apa, Mbak. Aku malah senang bisa bantu. Lagian aku kan tinggal di sini, jadi harus tahu diri." Aku menatapnya sebentar, merasa kagum. Jarang ada anak seusianya yang masih punya sikap begitu. Hari Minggu pertama setelah kedatangan Rani, kami berkumpul di ruang tamu. Arman sedang memperbaiki kipas angin, aku sibuk melipat pakaian, sementara Rani duduk di lantai menemani Alif menyusun Lego. "Ran, sekolah kamu nanti dekat kok dari sini. Jalan kaki 15 menit juga sampai. Tapi kalau lagi hujan atau kamu kesiangan, biar aku yang antar pakai motor," kata Arman sambil mengencangkan baut kipas. "Iya, Mas. Makasih," jawab Rani sopan. Aku memperhatikan percakapan itu sambil tersenyum. Dalam hati aku merasa beruntung punya ipar sebaik ini. Rani tidak cerewet, tidak manja, malah rajin. Sore harinya, aku sengaja mengajaknya mengobrol di dapur. "Ran, kamu betah di sini?" tanyaku sambil memotong sayuran. Rani mengangguk. "Betah banget, Mbak. Terima kasih sudah mau nerima aku di sini. Aku takut nyusahin." Aku terkekeh. "Kamu nggak nyusahin sama sekali. Justru aku senang ada kamu." Rumah jadi rame, Alif juga makin senang. Rani tersenyum tipis, lalu membantu merapikan sayuran tanpa diminta. Aku merasa hubungan kami berjalan begitu natural. Beberapa minggu berjalan, aku makin percaya padanya. Rani selalu pulang sekolah tepat waktu, langsung berganti pakaian, lalu belajar di meja ruang tamu. Kadang ia ikut menemani Alif menggambar atau sekadar bermain bola kecil di halaman. Suatu malam, saat aku menidurkan Alif, ia berkata dengan polos, "Ma, aku seneng Tante Rani tinggal di sini. Aku nggak sendirian lagi kalau ayah kerja." Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Iya, Nak, Tante Rani memang baik, ya." Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu akan terngiang di kepalaku jauh setelahnya. Malam-malam berikutnya, kami sering mengobrol bertiga di ruang tamu. Aku, Arman, dan Rani. Obrolan ringan tentang sekolah, tentang teman-teman Rani di kampung, sampai mimpi-mimpinya. "Aku pengen jadi guru, Mbak," katanya suatu kali. "Biar bisa ngajarin anak-anak di kampung. Mereka banyak yang putus sekolah karena nggak ada yang bimbing." Aku menatapnya penuh kagum. "Cita-cita bagus sekali. Kamu pasti bisa, Ran." Arman juga mengangguk bangga. "Adikku ini memang beda. Dari dulu dia rajin belajar." Saat itu, aku merasa hidupku benar-benar sempurna. Aku punya suami yang bertanggung jawab, anak yang ceria, dan ipar yang bisa diandalkan. Aku tak pernah merasa perlu curiga, karena semuanya tampak baik-baik saja. Namun, aku tidak tahu, kedamaian ini hanya awal dari badai besar yang suatu saat akan mengguncang rumah kami. Hari-hari terasa menyenangkan. Rani selalu membantu memasak, menyapu, bahkan menjaga Alif saat aku lelah pulang kerja. Kehadirannya seperti anugerah tersendiri bagi kami. Aku percaya, selama ia di sini, suasana rumah pasti akan tetap harmonis. Pagi-pagi sekali, saat ayam tetangga baru berkokok, Rani sudah bangun. Aku sering mendapati dia duduk di ruang tamu dengan buku pelajaran terbuka di depannya. Wajahnya masih segar meski baru bangun. Ketika aku masuk dapur, ia akan segera menyusul. "Mbak Q, mau aku iris bawang, ya?" katanya sambil meraih pisau. Aku tertawa kecil. "Ran, kamu ini ya, aku malah jadi sungkan. Harusnya kamu fokus belajar, biar nilaimu bagus."
Rani menggeleng pelan. Belajar bisa kapan aja, Mbak. Kalau bantu Mbak di dapur kan bikin aku merasa ikut berguna. Aku tersenyum, lalu membiarkannya ikut memotong sayuran. Sesekali aku mengajarinya resep kue sederhana yang biasa aku jual. Rani mendengarkan dengan mata berbinar, seolah semua pengetahuan tentang dapur itu adalah sesuatu yang baru baginya. Kalau jualan kue kayak gini, untungnya banyak enggak, Mbak? Tanya Rani sambil mengaduk adonan. Ya, lumayan. Enggak kaya mendadak sih, tapi cukup buat nambahin kebutuhan sehari-hari. Bisa juga buat beli mainan Alif, jawabku sambil tersenyum melihat Alif yang berlarian di ruang tamu. Arman, yang baru keluar dari kamar dengan kemeja kerja, ikut bergabung. Wah, pagi-pagi sudah semangat, ya? Adikku ini memang gak bisa diam. Rani menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Enggak, Mas, aku cuma bantu dikit. Arman menepuk pundaknya ringan. Kamu jangan terlalu memaksa diri. Sekolahmu kan juga penting. Aku melihat adegan itu dengan perasaan hangat. Hubungan kakak adik mereka tampak akrab. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang membuatku curiga. Semuanya terlihat wajar dan harmonis. Siang harinya, saat aku pulang dari mengantarkan pesanan kue ke rumah tetangga, aku mendapati Rani sedang duduk di lantai ruang tamu bersama Alif. Mereka tengah asyik menyusun Lego berwarna-warni. Lihat, Ma, seru Alif ketika aku masuk. Tante Rani bikin rumah Lego buat aku. Aku mendekat, mengamati karya sederhana itu. Wah, bagus sekali. Tante Rani pintar, ya? Rani tersenyum kecil, lalu menoleh padaku. Alif pintar juga, Mbak. Dia cepat ngerti kalau aku kasih contoh. Aku mengangguk. Ya, memang anak ini paling senang kalau diajak main sama orang lain. Kalau sama aku kadang bosan, katanya aku nggak seru. Enggak, Ma, sanggah Alif polos. Mama seru kok, tapi Tante Rani lebih lucu. Kami semua tertawa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Rani benar-benar menjadi tangan kananku. Jika aku lelah, dia siap mengurus rumah. Jika aku sibuk, dia bisa menjaga Alif. Bahkan Arman pun sering memuji keberadaannya. Suatu malam, setelah makan malam, kami bertiga duduk di ruang tamu. Televisi menayangkan berita, tapi kami sibuk bercakap. Ran, kamu udah mulai betah di sekolah baru? Tanyaku sambil melipat baju. Betah, Mbak. Teman-temannya baik. Guru-gurunya juga perhatian. Tapi pelajarannya agak susah. Jawabnya jujur. Arman menimpali, kalau ada yang gak ngerti, bilang sama Mas. Ya, Mas bisa bantu sedikit. Lah, walau bukan guru, tapi dulu Mas suka pelajaran. Rani mengangguk, wajahnya berseri. Makasih, Mas. Aku jadi nggak terlalu takut. Aku memperhatikan interaksi mereka. Tidak ada yang salah, tidak ada yang mencurigakan. Justru aku merasa bahagia, karena Arman mau meluangkan waktu memperhatikan adiknya. Hari Minggu berikutnya, kami semua memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Alif ingin sekali bermain ayunan dan perosotan. Rani ikut bergabung, tampak begitu antusias. Ran, kamu yang jagain Alif, ya? Aku sama Mas Arman duduk di bangku sana aja, kataku sambil menunjuk kursi panjang. Siap, Mbak, jawab Rani semangat. Dari kejauhan, aku melihat mereka berdua berlari kecil, tertawa lepas. Alif tampak begitu bahagia bersama tantenya. Arman menatap mereka sambil tersenyum. Rani memang beda, ya. Dari dulu dia anaknya penurut, nggak neko-neko. Aku mengangguk. Iya,
Aku juga merasa beruntung dia tinggal di sini. Aku jadi nggak terlalu capek ngurus rumah. Arman melirikku. Makasih ya, sayang. Kamu udah rela berbagi rumah, berbagi perhatian, bahkan berbagi tenaga buat adikku. Aku tersenyum, merasa hangat oleh ucapannya. Ya iyalah, kita ini keluarga. Bagi aku, Rani udah kayak adik sendiri. Percakapan itu membuatku semakin yakin. Semuanya akan baik-baik saja. Malam harinya, ketika aku menidurkan Alif, ia berkata pelan, "Ma, aku suka kalau Tante Rani ada. Dia suka bacain aku cerita." Aku mengerutkan kening. Loh, padahal biasanya mama yang bacain cerita. Alif tertawa kecil. Tante Rani suaranya lucu. Ma, kalau jadi tokoh jahat suaranya serem, kalau jadi tokoh baik suaranya lembut. Aku ikut tertawa, lalu mencium kening anakku. Ya sudah, nanti mama gantian belajar dari Tante Rani, biar bisa lebih seru lagi. Dalam hati aku merasa tenang. Kehidupan yang kujalani sederhana, tapi lengkap. Aku punya suami yang setia, anak yang ceria, dan ipar yang baik hati. Aku sama sekali tidak tahu bahwa semua kebaikan ini, semua kenyamanan yang kurasakan, sebenarnya adalah pintu kecil menuju badai yang lebih besar. Malam itu aku tidur dengan perasaan damai, percaya penuh bahwa tidak ada yang perlu kutakutkan. Hari-hari yang sebelumnya penuh tawa perlahan berubah. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari Rani. Ia tidak lagi sesemangat dulu ketika bangun pagi. Dulu, setiap pagi ia selalu menyambutku di dapur dengan wajah ceria, menawarkan bantuan kecil sambil bercanda dengan Alif. Tapi kini, seringkali aku melihatnya termenung, bahkan malas bicara. Pulang sekolah pun, Rani kerap membawa wajah murung. Aku menyangka awalnya karena pelajaran di sekolah yang semakin sulit. Namun lama-lama, aku mulai curiga ada hal lain yang mengganggunya. Suatu sore, saat aku sedang menjemur cucian di halaman, kudengar pintu kamar Rani tertutup pelan. Aku mengira ia sedang tidur siang, tapi suara lirih yang lolos dari kamarnya membuatku menahan langkah. "Mbak, andai aku bisa punya ponsel kayak teman-temanku, pasti aku nggak diejek lagi," bisiknya sendu. Aku tercekat. Hatiku langsung terasa berat mendengar pengakuan itu. Jadi ini yang membuatnya murung, rasa minder. Malamnya, aku memberanikan diri membicarakannya. Seusai makan malam, aku duduk di ruang tamu bersama Rani. Ia tampak menunduk, memainkan ujung jilbabnya. "Ran, akhir-akhir ini kamu kelihatan murung. Ada masalah di sekolah?" Tanyaku pelan, berusaha membuka ruang untuknya bercerita. Ia terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Nggak apa-apa, Mbak." Aku meraih tangannya. "Kalau nggak cerita, Mbak nggak bisa tahu. Kamu kan tinggal sama kita, anggap aku ini kakak kamu. Apa sih yang bikin kamu sedih?" Rani menunduk lebih dalam. "Teman-temanku di sekolah, Mbak. Mereka semua pakai tas bagus, sepatu bagus, terus kalau istirahat sibuk main ponsel. Aku satu-satunya yang gak punya apa-apa. Mereka sering ngeledek aku, katanya aku anak kampung, ketinggalan zaman." Suaranya bergetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. "Ran," aku menghela napas, mencoba menenangkan hatiku. "Kamu jangan minder begitu. Punya barang mewah itu nggak penting. Yang penting kamu rajin belajar. Teman-teman kamu nanti juga bakal sadar kalau yang paling berharga itu bukan barang, tapi kemampuan." Rani menggeleng, wajahnya tetap murung. "Tapi mereka nggak ngerti, Mbak. Mereka cuma lihat dari luar. Aku capek diejek terus. Kadang aku pengen pindah sekolah aja." Aku terdiam.
Bagaimana mungkin aku bisa menenangkan hatinya, sementara aku tahu betul kami memang bukan keluarga kaya? Membelikan Rani ponsel baru atau tas bermerek jelas bukan hal mudah. Malam itu, setelah Rani masuk kamar, aku duduk di ruang tamu bersama Arman. "Men, aku kasihan sama Rani," kataku pelan. Arman menoleh dari koran yang sedang dibacanya. "Kasihan kenapa?" "Teman-temannya di sekolah suka ngejek dia karena nggak punya barang bagus. Dia minta ponsel biar nggak diejek lagi." Arman menghela napas panjang. "Ya Allah, anak itu," Mas jadi bingung. "Bukannya kita nggak mau beliin, tapi keuangan kita kan pas-pasan." Aku mengangguk lemah. "Iya, aku ngerti. Uang sekolah Alif aja sudah banyak. Belum lagi biaya makan sehari-hari." Arman menatapku serius. "Kita harus jelasin ke Rani baik-baik. Jangan sampai dia berpikir kebahagiaannya ditentukan barang. Kalau dari awal kita turuti, nanti malah kebiasaan." Aku mengangguk setuju, meski hatiku tetap nelangsa. Bagaimanapun, aku bisa merasakan luka di mata Rani tadi. Beberapa hari setelah itu, Rani semakin sering pulang dengan wajah murung. Bahkan suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ia tiba-tiba menghampiriku. "Mbak," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Ya, Ran? Boleh nggak? Aku nabung sendiri buat beli ponsel. Aku bisa kok bantu-bantu orang, kayak lesin anak kecil atau bantu warung. Jadi nggak usah ngerepotin Mbak sama Mas." Aku menatapnya lama. Suaranya begitu tulus, tapi di balik itu aku bisa merasakan keputusasaan. "Ran, kamu sekolah itu sudah cukup menguras tenaga. Kalau kamu kerja juga, aku takut kamu kecapean. Lagi pula, kamu masih anak-anak. Tugas kamu sekarang belajar, bukan cari uang," kataku lembut. "Tapi, Mbak," ia menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Aku capek terus diejek. Rasanya kayak aku ini nggak pantas ada di antara mereka. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi aku ingin menguatkannya, di sisi lain aku sadar, kata-kataku mungkin tak cukup menghapus rasa rendah dirinya. Suatu malam, ketika Arman baru pulang kerja, Rani mendekatinya. Aku yang sedang di dapur bisa mendengar percakapan mereka. "Mas, boleh nggak aku minta ponsel? Yang biasa aja, nggak usah bagus. Biar aku bisa belajar juga, kan banyak materi sekarang lewat internet." Nada suaranya penuh harap. Arman menghela napas panjang. "Rani, Mas ngerti kamu pengen. Tapi kamu tahu sendiri keadaan kita. Mas aja masih nyicil motor, belum lagi biaya sekolah kamu dan Alif. Sabar ya, nanti kalau ada rezeki lebih, Mas belikan." Suasana hening sejenak. Lalu kudengar Rani berkata lirih, "Iya, Mas." Aku keluar dari dapur, berpura-pura tak tahu. Tapi aku bisa melihat wajahnya menunduk, menahan kekecewaan. Malam itu aku berbaring di ranjang dengan pikiran penuh. Di satu sisi aku merasa bersyukur Rani jujur tentang perasaannya. Tapi di sisi lain, aku khawatir rasa minder ini akan tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengganggu ketenangan rumah kami. Hari-hari berikutnya, Rani makin berubah. Ia tidak seceria dulu saat membantu di dapur. Senyumannya sering menghilang. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk makan atau belajar sebentar dengan Alif. Aku mencoba menghiburnya suatu sore. "Ran, kamu cantik kok, meskipun gak punya barang-barang mahal. Kamu itu punya sesuatu yang teman-teman kamu gak punya, hati yang tulus dan rajin." Ia tersenyum tipis, lalu menjawab, "Makasih, Mbak, tapi kadang aku pengen juga, sekali aja ngerasain punya barang bagus biar gak dianggap remeh."
Aku mengelus pundaknya. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah sukses, kamu bisa beli apa aja yang kamu mau. Sekarang sabar dulu. Namun aku bisa melihat jelas, kata-kataku hanya menjadi angin lalu. Aku tidak pernah tahu, perubahan kecil itu, wajah murung, rasa minder, keluhan tentang ponsel, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak keinginannya memiliki ponsel tak kunjung terpenuhi, Rani mulai menunjukkan sisi lain yang sebelumnya jarang kulihat. Jika dulu ia selalu puas dengan apa yang ada, kini ia sering melontarkan permintaan, terutama kepada Arman. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam sederhana dengan lauk tumis kangkung dan telur dadar, Rani tiba-tiba berkata sambil menaruh sendoknya, "Bang, beliin aku baju baru dong. Di sekolah teman-teman semua bajunya bagus. Aku malu kalau pakai yang ini terus." Aku spontan menoleh ke arahnya. Arman, yang saat itu sedang mengunyah nasi, langsung terdiam. Ia menatap adiknya sebentar, lalu menarik napas panjang. "Ran, bukannya Mas nggak mau beliin. Tapi kamu tahu sendiri keadaan kita sekarang, kan? Gaji Mas baru aja kepotong cicilan motor. Baju kamu yang sekarang masih bagus kok." Rani mengerucutkan bibir, wajahnya tampak kecewa. "Tapi, Bang, aku kan cewek. Malu kalau dibilang kampungan. Sekali aja, Bang, beliin yang bagus biar aku bisa pede di sekolah." Suasana meja makan mendadak hening. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku berusaha menengahi. "Ran, hidup itu bukan soal baju atau penampilan. Yang penting itu sikap, prestasi, sama hati yang baik. Teman kamu yang ngejek, itu justru yang salah, bukan kamu." Rani menunduk, hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya. "Iya, Mbak," jawabnya lirih, tapi nada suaranya jelas menyimpan rasa kecewa. Arman mengusap wajahnya lelah. "Nantilah, Ran. Kalau ada rezeki lebih, Mas beliin. Tapi jangan maksa sekarang, ya." Percakapan itu membuat malam kami terasa berat. Aku bisa melihat jelas, Rani tidak benar-benar menerima jawaban itu. Hari-hari berikutnya, permintaan Rani semakin sering terdengar. Kadang ia melontarkannya dengan nada bercanda, tapi aku tahu ia serius. "Bang, aku butuh sepatu baru. Sepatu yang ini udah ketinggalan model," katanya suatu sore saat Arman baru pulang kerja. Arman meletakkan tas kerjanya, tampak lesu. "Ran, sepatu itu masih bagus, kan? Mas baru aja beli buat kamu waktu masuk sekolah kemarin." Rani mendengus kecil. "Iya sih, masih bagus, tapi bentuknya nggak kayak punya teman-teman aku. Mereka semua pakai sepatu sport yang merek terkenal. Aku malu kalau dibandingin." Arman hanya bisa mengelus dada. "Ran, jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Kita ini seadanya, nggak usah maksain diri." Aku yang mendengar dari dapur ikut menimpali. "Ran, Mbak ngerti kamu pengen kelihatan sama kayak teman-teman. Tapi kamu harus ingat, kebahagiaan itu bukan dari barang. Kalau kamu terus-terusan merasa kurang, kamu nggak akan pernah puas." Rani terdiam, namun dari tatapan matanya, aku tahu ia tidak puas dengan jawabanku. Suatu malam, ketika aku tengah menidurkan Alif, kudengar Rani berbicara dengan Arman di ruang tamu. "Bang, sekali ini aja deh, beliin aku tas baru. Aku janji nggak bakal minta-minta lagi." Arman terdengar menarik napas panjang. "Ran, Mas bukan nggak sayang sama kamu. Mas cuma nggak punya uang lebih. Kalau Mas paksain, nanti kita yang repot. Kamu ngerti kan?" Suara Rani meninggi, meski masih ditahan. "Tapi Bang, aku pengen kayak yang lain. Apa salahnya kalau aku minta sekali-sekali?"
Masa aku harus terus-terusan jadi bahan ejekan? Aku menutup mata, hati terasa sesak. Aku tahu Arman berusaha sabar, tapi aku juga bisa merasakan lelahnya. Aku janji, kalau Mas beliin sekarang, aku bakal puas. Bang, aku nggak bakal minta lagi, desak Rani. Arman terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Ran, Mas nggak bisa janji apa-apa. Kamu sabar dulu, ya. Mas minta kamu ngerti keadaan kita. Aku bisa mendengar suara kursi digeser, tanda Rani bangkit dari tempat duduknya. Lalu pintu kamar tertutup keras. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa dingin. Rani duduk dengan wajah murung, tidak banyak bicara. Arman hanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku mencoba mencairkan suasana. Ran, nanti sore Mbak ajak kamu ke pasar. Siapa tahu ada baju murah yang modelnya lumayan. Jadi kamu bisa ganti penampilan tanpa harus keluar uang banyak. Rani menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya, Mbak, jawabnya datar. Aku tahu, tawaranku bukanlah yang dia harapkan. Sepulang dari pasar, aku mencoba menasihatinya lagi di dapur. Ran, kamu jangan terlalu mikirin apa kata orang. Teman-teman yang suka ngeledek itu nggak penting. Yang penting kamu fokus sekolah, biar nanti sukses. Rani menghela napas panjang. Mbak, ngomong gitu gampang. Mbak kan udah punya semuanya. Aku di sekolah tiap hari dihina, rasanya sakit. Aku pengen sekali aja mereka lihat aku bisa sama kayak mereka. Aku menatapnya lama. Wajahnya begitu tulus, tapi juga keras kepala. Ran, Mbak ngerti. Tapi coba pikir, kalaupun Mbak belikan baju atau tas sekarang, apa mereka langsung berhenti ngejek? Enggak, kan? Mereka pasti cari alasan lain buat merendahkan kamu. Jadi buat apa? Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen diterima, Mbak. Hatiku terasa perih mendengar kalimat itu. Aku tahu, di balik permintaan-permintaannya, ada luka yang dalam, rasa tidak dianggap, rasa tidak pantas. Malamnya, ketika aku dan Arman sudah di kamar, ia menatap langit-langit dengan wajah lelah. Sayang, aku bingung. Rani sekarang beda banget. Dulu dia nggak pernah minta macam-macam. Sekarang kayaknya tiap hari ada aja yang dia mau. Aku mengangguk. Aku juga ngerasain. Tapi aku nggak tega. Men, dia masih remaja. Aku takut kalau keinginannya dipendam terus, nanti dia malah salah jalan. Arman menoleh padaku. Tapi kita juga nggak bisa nurutin semua. Kita ini hidup pas-pasan. Kalau semua harus dipenuhi, kita sendiri yang hancur. Aku terdiam, menatap wajah suamiku yang tampak begitu letih. Dalam hati aku mulai khawatir, apakah ini akan menjadi awal dari retakan besar di rumah kami. Hari-hari setelahnya, permintaan demi permintaan terus datang. Kadang baju, kadang sepatu, kadang ponsel lagi. Arman tetap berusaha menolak dengan sabar, tapi aku bisa melihat wajahnya semakin sering tegang. Rani, di sisi lain, semakin sering kecewa. Ia memang mengangguk saat kutasihati, tapi raut wajahnya jelas tidak bisa menyembunyikan rasa kesal. Beberapa minggu terakhir, aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil dari Rani. Sepulang kerja, biasanya aku selalu mendapati ia duduk di ruang tengah sambil menonton televisi atau sekadar bermain dengan Alif. Namun, kali ini berbeda. Setiap aku pulang, Rani sering buru-buru masuk ke kamar, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Awalnya aku tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin saja ia sedang lelah, atau butuh waktu sendiri. Tapi lama-kelamaan, gelagatnya semakin sulit kupahami. Suatu sore,
Aku masuk ke dapur dan menemukan Rani sedang duduk bersandar di kursi sambil memegang ponsel. Wajahnya serius sekali, bahkan sesekali tersenyum kecil. Tapi begitu menyadari kehadiranku, ia tergagap, buru-buru mematikan layar ponselnya, lalu menyelipkannya di saku celana. "Ngapain, Ran?" tanyaku sambil membuka tudung saji. "Nggak ngapa-ngapain, Kak. Cuma lihat-lihat aja," jawabnya terbata, pandangannya menghindar. Aku mengerutkan dahi. "Lihat apa? Tugas sekolah?" Rani tertawa kaku. "Iya, tugas sekolah." Tapi ekspresinya jelas menunjukkan ada yang ia sembunyikan. Aku tidak ingin langsung menginterogasi, khawatir membuatnya semakin tertutup. Jadi aku memilih diam, hanya tersenyum tipis, meski hatiku penuh tanda tanya. Malam itu, saat aku menidurkan Alif, aku mendengar suara samar dari kamar Rani. Seperti suara berbisik di telepon. Aku berusaha tidak terlalu penasaran, tapi entah kenapa kakiku malah melangkah pelan mendekati pintu kamarnya. "Iya, tapi jangan sering-sering nelpon. Kakakku bisa curiga," terdengar suara lirih Rani. Aku tercekat. Jadi benar dugaanku, ia memang menyembunyikan sesuatu. Jantungku berdetak kencang, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung membuka pintu. Aku mundur perlahan, lalu masuk kembali ke kamarku. Namun, rasa penasaran itu membuatku sulit tidur. Aku memikirkan siapa yang menelepon Rani. Apakah teman sekolahnya? Atau seseorang yang tidak seharusnya? Keesokan paginya, aku mencoba menanyakan hal itu dengan hati-hati. Saat sarapan, aku memandang Rani yang sedang menuangkan teh ke gelas. "Ran, kakak perhatiin belakangan ini kamu sering sibuk sama ponsel. Ada banyak tugas ya?" tanyaku mencoba terdengar biasa. Rani terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, Kak. Guru-guru banyak kasih tugas online sekarang." "Kalau memang tugas, kenapa semalam aku dengar kamu bisik-bisik kayak lagi telepon?" Aku langsung menyambung, mencoba jujur. Rani menoleh dengan wajah kaget. "Kakak, dengar?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Ran, kalau memang ada apa-apa, cerita aja sama kakak. Kakak nggak mau kamu simpan sendiri." Ia terdiam. Jemarinya menggenggam sendok erat-erat. "Nggak ada apa-apa kok, Kak. Cuma teman sekolah yang nelpon nanyain tugas." Aku menatapnya lama. Jawabannya terlalu singkat, dan sorot matanya menghindar. Aku tahu dia berbohong, tapi aku memilih tidak menekan lebih jauh. Beberapa hari setelahnya, Arman juga mulai merasakan perubahan sikap Rani. Suamiku itu pernah berbisik padaku ketika kami berdua sudah di kamar. "Dek, kamu ngerasa nggak sih, Rani akhir-akhir ini aneh? Kok sering ngurung diri di kamar? Terus kalau ditanya jawabnya singkat-singkat." Aku menarik napas panjang. Aku juga sadar. "Bang, malah sempat aku dengar dia nelpon orang malam-malam. Katanya sih temen sekolah. Tapi entah kenapa aku nggak yakin." Arman menghela napas. "Jangan-jangan dia kenal sama cowok. Kamu tahu kan, anak-anak sekarang kalau udah kenal dunia luar, gampang ke bawah." Aku tercekat. Pikiran itu sebenarnya sudah ada di benakku, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. "Bang, aku takut. Rani masih muda. Kalau sampai dia salah pergaulan," kataku lirih. Arman menggenggam tanganku. "Makanya kita harus pelan-pelan. Dek, jangan sampai dia merasa kita mengekang. Tapi kita juga nggak boleh lengah." Aku mengangguk. Hati kecilku masih bimbang antara percaya dan curiga. Suatu sore, aku sengaja masuk ke kamar Rani tanpa mengetuk, dengan alasan ingin meminjam charger. Ia langsung kaget,
buru-buru meletakkan ponselnya di bawah bantal. "Ran, kakak cuma mau pinjem charger." "Kamu kok kaget banget?" tanyaku sambil mencoba tersenyum. Rani tertawa kaku. "Enggak, Kak. Cuma kaget aja." Aku menatapnya dalam-dalam. "Ran, kamu tahu kan, kakak sama abang sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu sembunyikan, kalau itu bikin kamu takut, lebih baik kamu cerita." Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Aku nggak nyembunyiin apa-apa, Kak." Aku tahu ia berbohong. Tapi ia menutup dirinya rapat-rapat. Malam itu, aku berbicara lagi dengan Arman. "Bang, aku khawatir banget. Rani jelas-jelas ada yang dia sembunyikan. Aku takut kalau itu hal yang buruk." Arman mendengus pelan. "Kita harus hati-hati, Dek. Jangan sampai dia merasa kita memata-matai. Kalau memang ada rahasia, cepat atau lambat pasti kebuka." Aku mengangguk, meski hatiku belum tenang. Dalam benakku, bayangan wajah Rani yang berubah-ubah, antara pendiam dan penuh rahasia, terus menghantui. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga apapun yang ia sembunyikan tidak menghancurkan kepercayaan yang sudah kami berikan padanya. Namun, naluriku sebagai kakak perempuan berkata lain. Ada sesuatu yang lebih besar di balik keanehan Rani. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Hari itu aku benar-benar kalut. Sehabis mandi sore, aku berniat memakai cincin emas yang dulu kubeli dengan jerih payah lembur berbulan-bulan. Cincin itu bagiku bukan sekadar perhiasan, tapi simbol dari kerja keras dan pengorbananku sendiri. Tapi saat membuka kotak kecil di laci lemari, aku tertegun. Kosong. Tanganku langsung gemetar. Aku bongkar seluruh isi lemari, sampai tumpukan baju kusut berserakan di lantai. Kotak-kotak kecil kubuka, bahkan sampai kuperiksa saku celana dan tas yang sudah lama tak kugunakan. Tidak ada. "Arman," panggilku dengan suara bergetar. Suamiku yang sedang duduk di ruang tamu menghampiri. "Kenapa? Kok kayak orang panik begitu?" Aku menatapnya dengan mata hampir berkaca-kaca. "Cincinku, Mas, cincin emas yang aku taruh di laci, hilang. Aku udah bongkar semuanya, nggak ada." Arman menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. "Mungkin kamu salah taruh. Biasanya kamu kan suka nyimpen barang sembarangan." Aku menggeleng cepat. "Enggak, Mas. Aku ingat betul aku taruh di laci ini. Aku bahkan jarang pakai, makanya selalu kutaruh di situ. Sekarang enggak ada." Arman mencoba menenangkanku. "Sudahlah, jangan panik dulu. Kalau rezeki enggak kemana. Lagian, cincin bisa dicari lagi. Tapi itu hasil kerja lemburku, Mas. Aku ngumpulin berbulan-bulan. Itu bukan cuma cincin." Suaraku pecah, penuh kecewa. Arman terdiam, lalu mengusap punggung tanganku. "Ya sudah, nanti kita cari lagi sama-sama. Bisa saja jatuh atau ketelip di tempat lain. Jangan langsung berpikiran aneh-aneh." Aku mengangguk, meski dalam hati kecilku ada tanda tanya besar. Cincin itu jarang kugunakan, dan aku yakin sekali tempat penyimpanannya. Tidak mungkin tiba-tiba hilang begitu saja. Malam itu, aku berusaha tidur, tapi pikiranku gelisah. Entah kenapa, bayangan Rani muncul di benakku. Ia belakangan sering terlihat diam, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba menepis pikiran buruk, tapi hatiku terus bertanya-tanya. Apakah mungkin dia yang mengambilnya? Aku menutup mata rapat-rapat, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku belum berani bicara apa-apa, tapi keganjilan ini menorehkan rasa curiga yang sulit kuhapuskan.
Hari itu aku baru saja membereskan lemari setelah menjemur pakaian. Tanganku meraba gantungan demi gantungan, memastikan semua tersusun rapi sesuai warnanya. Tapi tiba-tiba aku tertegun. Ada yang janggal. Loh, kok nggak ada? Gumamku pelan. Aku mengernyitkan dahi, menggeser hanger demi hanger dengan hati-hati. Baju pesta berwarna biru dongker yang baru saja kubeli beberapa minggu lalu, tidak ada di tempatnya. Aku mencoba tenang, menurunkan semua baju dari gantungan. Mungkin terselip. Tapi semakin ku cari, semakin jelas, baju itu benar-benar hilang. Aku terduduk di tepi ranjang. Dadaku sesak. Nggak mungkin aku salah taruh. Aku ingat betul. Aku gantung di sini, bisikku, suaraku bergetar. Arman yang baru saja masuk kamar, melihatku sedang panik. Kenapa lagi? Ma? Tanyanya sambil meletakkan kunci motor di meja. Aku mendongak dengan wajah cemas. Baju baruku, men, yang buat kondangan itu, nggak ada di lemari. Padahal aku yakin aku gantung di sini. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahku. Mungkin ke bawah laundry? Kamu kan suka langsung campur kalau buru-buru. Aku menggeleng cepat. Enggak, men. Baju itu bahkan belum pernah aku pakai. Masih baru. Aku sengaja gantung, belum dicuci, karena aku mau pakai nanti pas kondangan Buati minggu depan. Arman terdiam, wajahnya terlihat menimbang-nimbang. Ya udah, coba nanti kita cek laundry. Jangan buru-buru curiga dulu. Aku mengangguk, meski hatiku bergejolak. Ada rasa tak enak yang menekan di dadaku. Dua barangku sudah hilang. Pertama cincin emas, kini baju pesta. Semua barang berharga. Sepanjang sore itu aku tak tenang. Saat Rani pulang dari sekolah, aku mencoba bersikap biasa saja. Rani, bantuin ibu lipat baju ya, kataku sambil tersenyum. Rani hanya mengangguk singkat. Ia menaruh tas, lalu duduk di lantai, melipat kaos-kaos dengan gerakan cepat tapi kaku. Ada sesuatu pada wajahnya, seperti ada yang ia sembunyikan. Aku menatapnya diam-diam. Ingin sekali aku bertanya langsung, "Kamu tahu baju ibu di mana?" Tapi lidahku keluh. Aku takut salah menuduh. Aku masih ingat jelas bagaimana ia dulu pernah hancur karena aku salah paham. "Rani," panggilku pelan. "Iya, Bu." Ia menoleh cepat, matanya sedikit melebar, seakan waspada. Aku tersenyum kaku. "Sekolahnya gimana?" "Baik, Bu." Jawabnya singkat, lalu kembali menunduk. Aku menarik napas panjang. "Kamu lihat baju pesta ibu? Yang warna biru dongker, rendah di lengan?" Rani terhenti sejenak. Tangannya yang melipat kaos mendadak kaku. "Nggak tahu, Bu." "Emang kenapa?" Tanyanya cepat, suaranya terdengar terlalu tegas, seakan ingin mengakhiri percakapan. Aku menatapnya lebih lama. Tatapannya gelisah, menghindari mataku. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat hatiku bergetar. "Ya, ibu cari-cari nggak ada." "Ibu kira mungkin kamu lihat," ucapku akhirnya, mencoba terdengar santai. "Nggak, Bu, aku nggak lihat." Ia menunduk dalam-dalam, lalu cepat-cepat merapikan lipatan baju dan berdiri. "Aku ke kamar dulu ya, Bu. Ada PR." Aku hanya bisa terdiam, melihat punggungnya menghilang di balik pintu. Hati kecilku semakin resah. Bukan sekadar baju hilang. Ada perubahan pada Rani. Tatapannya, caranya bicara, sikapnya yang selalu buru-buru menutup obrolan. Aku berdiri di depan lemari lagi, menyentuh gantungan yang kosong. Air mata hampir menetes. Apa benar Rani yang mengambilnya? Kalau iya, untuk apa?
Tapi aku belum berani menyimpulkan. Yang jelas, sejak baju itu hilang, aku mulai merasa ada jarak yang semakin tebal antara aku dan anakku sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan pada Rani semakin mencolok. Gadis itu, yang biasanya hanya mengenakan daster lusuh atau kaos longgar dengan celana training, kini tampil berbeda. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari arisan dan memasuki halaman rumah, aku melihatnya sedang menyapu teras. Tapi mataku langsung terhenti pada sepatunya. Sneakers putih kekinian dengan merek terkenal yang bahkan aku sendiri jarang memakainya kecuali untuk acara tertentu. Sepatu itu tampak baru, masih mengkilap, jelas bukan barang bekas. Aku mengernyitkan dahi. Sejak kapan dia punya sepatu seperti itu? Rani, panggilku sambil menurunkan tas dari bahu. Iya, Mbak, jawabnya cepat, sambil tersenyum seperti biasa. Mataku menyusuri penampilannya. Rambutnya yang biasanya dibiarkan acak-acakan, kini tampak lebih terawat. Ada aroma harum samar dari tubuhnya, sejenis parfum manis yang jelas bukan sabun mandi biasa. Dan yang paling membuatku tercengang adalah ponsel yang digenggamnya. Ponsel tipis, layar penuh, keluaran terbaru. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Ponselmu baru?" tanyaku, mencoba terdengar santai, meski hatiku sudah dipenuhi tanda tanya. Rani spontan menyembunyikan ponsel itu di balik dasternya, lalu tersenyum canggung. "Oh, ini, Mbak, cuma pinjam teman. Kebetulan temanku nitip ponsel, jadi aku pakai sebentar." Aku mengangkat alis. "Pinjam teman? Teman siapa?" "Ya, temenku, Mbak. Dulu waktu masih kerja di luar kota, aku punya kenalan. Dia kadang suka mampir, terus nitip barang. Lagian kan aku juga butuh komunikasi, Mbak." Jawabannya berputar-putar, seolah ia sendiri bingung harus menjelaskan apa. Aku menatapnya lekat-lekat. "Rani, aku ini orang rumah. Kalau memang beli, bilang aja beli. Gak usah bilang pinjam kalau sebenarnya milikmu. Aku gak akan marah kok." Wajahnya memerah. Ia tertawa kecil, lalu menunduk. "Beneran, Mbak? Ini bukan punya aku." Aku menghela napas panjang. Ada sesuatu yang aneh. Beberapa minggu lalu, baju pestaku hilang. Lalu perhiasan kecil pun raib entah kemana. Sekarang Rani tiba-tiba tampil lebih rapi, punya sepatu bagus, dan pegang ponsel baru. Semua kepingan itu mulai menyusun puzzle dalam pikiranku, meski aku masih menolak menyimpulkan. Keesokan harinya, saat hendak pergi belanja, aku kembali dikejutkan. Rani keluar dari kamarnya dengan pakaian berbeda dari biasanya. Ia memakai blus motif bunga dengan potongan modern, dipadukan dengan celana jeans biru yang pas di badannya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya terlihat lebih segar dengan sedikit pulasan bedak dan lipstik tipis. Jujur, ia tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Aku sampai tercekat melihatnya. "Kamu mau kemana, Rani?" tanyaku, setengah kaget. Enggak kemana-mana, Mbak. Cuma pengen ganti suasana aja, biar gak kelihatan kumel terus." Ia tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. "Bajunya baru lagi?" tanyaku sambil mengamati blus yang jelas bukan jenis pakaian murah. "Ah, ini, pinjam temen juga, Mbak." Jawabannya sama seperti kemarin. Aku mulai merasa kesal. "Pinjam teman? Kamu sering banget pinjam. Dari kemarin ponsel, sekarang baju. Temanmu baik sekali ya, sampai-sampai semua barang bagus bisa kamu pinjam terus." Rani terdiam. Senyumnya kaku, lalu ia segera berlalu ke dapur dengan alasan harus memasak. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Hatiku penuh tanda tanya.
Dari mana sebenarnya Rani mendapatkan semua barang itu? Ponsel baru, sepatu kekinian, pakaian bagus, semua tidak mungkin hanya pinjaman. Dan jelas, itu bukan dari gajinya sebagai pembantu di rumahku. Malamnya, aku merenung lama di kamar. Aku menoleh ke arah lemari. Ada beberapa baju yang rasanya makin berkurang jumlahnya. Aku juga teringat dengan cincin kecil yang dulu pernah kucari tapi tak kunjung ketemu. Semua bayangan itu membuatku semakin resah. Jangan-jangan, bisikku pada diri sendiri. Tapi aku cepat-cepat menggeleng. Tidak mungkin. Apa iya Rani berani mengambil barang-barangku? Namun setiap kali aku melihat sepatu putihnya, atau ponsel yang ia sembunyikan, pikiranku kembali kacau. Perubahannya terlalu cepat, terlalu mencolok. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Rani lebih dekat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Dan entah mengapa, aku punya firasat bahwa jawabannya tidak akan mudah kuterima. Hari itu, aku sedang menata sayuran di dapur ketika terdengar ketukan halus di pintu. Kulihat keluar, dan ternyata Buati, tetangga sebelah, tersenyum canggung sambil membawa kantong plastik kecil. "Oh, Buati, ada apa, Bu?" tanyaku, menaruh pisau sayur dan mengusap tangan yang sedikit basah. Buati masuk pelan, menutup pintu di belakangnya. Bu, jangan marah ya. Tapi ada yang ingin saya sampaikan. Agak sensitif sedikit." Ia menghela napas panjang, menatapku seakan menimbang-nimbang kata-katanya. Aku menaruh apron dan menatapnya serius. "Sensitif gimana, Bu? Ceritakan aja, saya gak akan marah kok." Ia menunduk sebentar, lalu menatap mataku. "Kemarin, waktu saya ke toko baju di pasar, saya lihat Rani. Dia kayaknya jualin baju, Bu. Bukan di pasar loh, di toko kecil itu. Saya cuma lewat, tapi saya lihat dia ngobrol sama kasir sambil naruh beberapa baju di etalase." Aku terdiam. Napasku tertahan sejenak. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dadaku. Baju? Jualin baju? Rani? Tapi, itu baju siapa? Buati? Suaraku bergetar, meski mencoba terdengar tenang. Buati menggeleng. "Saya gak tahu, Bu. Saya cuma lihat dia naruh baju itu," terus bilang sesuatu sambil tersenyum ke kasir. "Kayaknya dia nggak mau ketahuan. Makanya saya pikir, ya sebaiknya saya kasih tahu ke Ibu." Hatiku semakin panas. Semua kepingan teka-teki selama beberapa minggu terakhir seolah mulai bersatu. Cincin yang hilang, baju pesta, pakaian baru, sepatu, ponsel, semuanya mulai masuk akal. Aku menelan ludah. "Buati, Ibu belum bilang ke siapa-siapa, ya?" Buati menggeleng cepat. "Gak, Bu. Saya cuma bisik-bisik sama Ibu. Jangan khawatir." Aku mengangguk pelan, meski jantungku berdebar kencang. Setelah Buati pergi, aku duduk di meja makan, menatap kosong keluar jendela. Pikiran kacau. Rani, adikku angkat anggapanku, atau setidaknya aku mempercayainya, tapi kenyataannya dia bisa berani melakukan hal seperti ini. Arman masuk dari ruang tamu, membawa tas kerja. Aku menoleh padanya, wajahku serius. "Men, aku baru dengar dari Buati. Dia bilang Rani kemarin kayaknya jualin baju di toko." Arman terdiam, matanya melebar. "Apa? Jualin baju? Rani? Kamu yakin dengar dari Buati?" Aku mengangguk pelan. "Iya. Dia bilang kayak sembunyi-sembunyi, tapi dia lihat jelas." Arman menutup mulutnya, lalu berjalan mondar-mandir sebentar di ruang tamu. Ini gawat, Dek.
Kalau benar, berarti dia ambil barang-barang kita. Aku mengusap wajahku. Aku takut salah menuduh. Tapi lihat saja perubahan dia. Ponsel baru, sepatu, baju bagus, semua datang tiba-tiba. Sekarang tambah bukti dari Buati. Aku nggak bisa menutup mata lagi, men. Arman menarik napas panjang, menatapku serius. Kita harus hati-hati. Jangan langsung marah-marah, nanti dia malah semakin tertutup. Tapi kita harus pantau dulu. Lihat apakah dia benar-benar ambil barang kita atau cuma kebetulan. Aku mengangguk, tapi hatiku panas. Rani yang dulu pendiam, sopan, dan penurut, kini berubah drastis. Ia bahkan tidak lagi membantah atau menangis saat ditegur, tapi justru menutupi sesuatu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua rahasianya akan terbongkar. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menyinggung hal kecil untuk menguji Rani. Saat ia sedang duduk di meja makan, menata alat tulisnya, aku berkata, "Ran, Mbak lihat ya, baju-baju Mbak kok lama-lama berkurang. Kamu tahu nggak?" Rani menoleh cepat, wajahnya sedikit pucat. "Hah? Baju ibu? Aku nggak tahu, Mbak." Suaranya terdengar agak cepat, seperti ingin mengakhiri percakapan. Aku menatapnya tajam. "Ran, Mbak nggak mau menuduh, tapi semua hal aneh ini bikin Mbak khawatir. Kalau memang ada, lebih baik jujur sekarang. Mbak janji, Mbak nggak bakal marah asal kamu bilang yang sebenarnya." Rani menunduk lama. Tangannya menggenggam pensil erat, bibirnya bergetar sedikit. Tapi ia tetap diam, tidak menjawab. Hatiku makin sakit. Ia menunduk, tapi sorot matanya seolah berkata, "Aku takut, tapi aku nggak bisa bilang." Arman yang sejak tadi duduk di kursi, ikut menatap Rani dengan serius. "Ran, Mas ngerti kalau kamu masih muda. Tapi kalau sampai salah langkah, nanti repot sendiri. Jangan tutup-tutup hal, ya." Rani menarik napas panjang, menunduk lebih dalam. Wajahnya memerah, tapi tidak ada sepatah kata pun keluar. Malam itu, setelah Rani tidur, aku dan Arman duduk berdua di ruang tamu, diam sejenak. "Dek, kita harus siap-siap," kata Arman pelan. "Kalau benar dia ambil barang-barang kita, ini bakal berat. Kita harus hadapi dengan kepala dingin, jangan sampai rumah kita hancur karena salah paham." Aku menatap suamiku, lalu menarik napas panjang. "Aku tahu, men. Tapi rasanya sakit. Sakit banget dikhianati sama orang yang kita anggap keluarga sendiri. Aku nggak pernah menyangka Rani bisa berubah sampai segini." Arman menggenggam tanganku. "Kita hadapi sama-sama, Dek. Pelan-pelan, jangan sampai dia curiga kita menaruh mata. Tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku menatap jendela di luar, menahan air mata. Rani, adikku yang dulu polos dan penurut, kini berubah. Dan gosip Buati hanya memperkuat kecurigaanku. Semakin hari, rasa khawatir dan takutku semakin menjadi-jadi. Aku tahu, cepat atau lambat, semua rahasia Rani akan terungkap. Dan aku belum siap menghadapi kenyataan itu. Malam itu, setelah Alif tertidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap Rani yang baru selesai menata bukunya di meja belajar. Aku tahu ini saatnya. Hatiku berdebar, tapi aku harus menegur sebelum rasa curiga berubah jadi kebencian. "Rani, aku mau bicara sebentar." Suaraku lembut, mencoba terdengar tenang. Rani menoleh, wajahnya sedikit tegang. "Iya, Bu. Ada apa?" Aku menarik napas panjang. "Ran, Mbak perhatiin belakangan ini kamu berubah. Barang-barang Mbak hilang, dan sekarang aku dengar dari Buati,
kamu kelihatan jualin baju di toko. Semua ini bikin Mbak khawatir. Wajah Rani langsung memucat. Matanya melebar, tangan yang sedang memegang pensil bergetar. Apa maksud ibu? Jujur ya, Ran. Kalau memang ada yang kamu ambil, bilang sekarang. Kita masih bisa bersin sama-sama. Tapi kalau disembunyiin, nanti malah makin parah. Suaraku lembut tapi tegas, berusaha tidak terdengar menuduh. Rani menunduk, bibirnya gemetar. Aku nggak mau, aku capek, Bu. Aku mengernyit. Capek? Capek apa, Ran? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Capek selalu dibandingin. Aku juga pengen kelihatan keren kayak teman-temanku. Aku capek. Selalu dibilang sederhana, selalu diperingatkan kalau nggak boleh macam-macam. Suaranya meninggi, untuk pertama kalinya berani membantah dengan keras. Aku terkejut. Hatiku seperti tertusuk. Selama ini aku selalu menganggapnya anak penurut, yang tidak pernah membantah. Kini, gadis itu berdiri di hadapanku, wajahnya memerah, mata berkaca-kaca, tapi nada suaranya tegas. Ran, Mbak nggak pernah bermaksud menyakitimu, kataku pelan, mencoba menenangkan suasana. Mbak cuma ingin kamu jujur, supaya rumah ini tetap nyaman, supaya kita semua aman. Rani menggeleng, air matanya mulai menetes. Aku capek, Bu. Aku mau punya sesuatu yang keren. Aku mau teman-temanku nggak ejek aku lagi. Aku nggak peduli kalau ibu marah. Aku pengen dicap keren, pengen punya barang bagus. Aku juga pengen dipuji. Hatiku tersayat. Aku menghela napas panjang, menahan emosi. Ran, kamu nggak perlu dipuji atau dibandingkan sama teman-temanmu. Yang penting kamu jujur dan aman. Semua yang Mbak kasih, semua yang kita punya, itu buat kamu juga. Tapi kalau sampai mengambil sendiri, itu salah. Rani menunduk lagi, tapi suaranya masih tegang. Aku cuma pengen punya, seperti mereka. Aku capek selalu kalah, selalu dianggap kecil. Aku mendekat, menaruh tangan di bahunya. Ran, Mbak ngerti kamu ingin kelihatan keren. Tapi Mbak nggak mau kamu kehilangan rasa percaya sama keluarga sendiri. Kalau kamu jujur, kita bisa bantu. Tapi kalau disembunyiin, nanti sakitnya bakal lebih besar. Rani menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Lalu ia tersedak-sedak, menahan tangis. Aku takut, Bu. Takut ibu marah, takut Bang marah, takut kalian gak sayang lagi sama aku. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya gemetar di pelukanku. Ran, kita sayang sama kamu. Semua orang di rumah ini sayang sama kamu. Tapi kamu juga harus jujur, supaya semuanya jelas dan kita nggak saling curiga. Rani menangis di pelukanku. Setelah beberapa menit, ia mulai berbisik lirih. Ibu, aku janji, aku nggak mau nyembunyi lagi. Aku menepuk punggungnya lembut. Nanti kita bicarain semuanya pelan-pelan. Ran, kamu nggak sendiri, tapi kamu harus siap jujur sama kita. Oke? Rani mengangguk, meski air matanya masih menetes. Suasana rumah malam itu menjadi sunyi, hanya suara tangis Rani yang terdengar. Tapi di balik tangis itu, aku merasa ada harapan. Ia mulai membuka diri, walau dengan cara yang dramatis dan penuh emosi. Setelah ia menenangkan diri, kami duduk berdua di sofa. Aku memegang tangannya, mencoba berbicara dengan lembut. Ran, dari sekarang, kalau kamu punya masalah, kamu cerita aja. Jangan simpan sendiri. Kita keluarga, kita saling bantu. Rani menatapku dalam-dalam,
kemudian tersenyum tipis sambil mengusap mata. Ibu, aku janji. Aku mau berubah. Aku nggak mau bikin ibu dan Bang kecewa lagi. Aku menghela napas lega. Malam itu, meski hatiku masih berat karena tahu rahasia Rani belum sepenuhnya terbongkar, aku merasa sedikit lebih tenang. Pertama kalinya, Rani berani membantah, tapi juga pertama kalinya ia mulai mengakui perasaannya. Aku tahu perjalanan masih panjang. Akan ada banyak pertengkaran, banyak pengakuan, dan banyak pelajaran yang harus kami lalui bersama. Tapi malam itu menjadi awal di mana hubungan kami mulai diuji, antara kepercayaan dan kecurigaan, antara kasih sayang dan rasa kecewa. Dan aku sadar, sebagai kakak sekaligus ibu pengganti, tugasku bukan hanya menegur, tapi juga memahami rasa sakit dan keinginan Rani, walau kadang itu membuatku terluka. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menatap secangkir teh hangat yang hampir tak tersentuh. Hati ini masih bergemuruh setelah pertengkaran malam sebelumnya dengan Rani. Aku tahu, gadis itu mulai berani membantah dan menyimpan rahasia. Dan semua firasatku mulai terasa nyata. Baju-baju hilang, cincin emas yang raib, ponsel baru, sepatu kekinian, semuanya mengarah pada Rani. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Arman yang sedang mengupas bawang di dapur. Men, aku harus ngomong sama kamu. Ini penting, ucapku pelan tapi tegas. Arman menoleh, mengangkat alis. Apalagi, sayang, kamu kelihatan serius banget. Aku meneguk ludah, mencoba menahan amarah dan kecewa yang mulai memuncak. Aku curiga sama Rani. Aku rasa dia ambil barang-barang kita. Cincin, baju, bahkan ponsel baru dan sepatu. Semua itu muncul tiba-tiba. Aku nggak ingin menuduh sembarangan, tapi semua tanda-tanda itu, aku nggak bisa mengabaikan. Arman meletakkan bawang di talenan dan menatapku dengan mata terkejut, tapi wajahnya cepat berubah tegas. Apa? Sayang, kamu nggak bisa begitu. Rani itu penurut dari kecil, men, penurut dan sopan. Kamu salah sangka, sayang. Jangan langsung nuduh adikku begitu saja. Hatiku tercekat. Suaranya lembut tapi pasti, seperti tembok yang menahan setiap firasatku. Men, aku serius. Ini bukan perasaan biasa. Aku punya alasan. Barang-barang kita hilang. Buati bilang dia kelihatan jualin baju. Rani sekarang tampil dengan barang-barang mewah yang jelas bukan milik dia. Aku nggak bisa pura-pura normal lagi. Arman menggeleng, meletakkan talenan, lalu melangkah mendekat. Sayang, dengar aku. Kamu terlalu cepat menilai. Rani itu anak baik. Semua perubahan itu mungkin cuma pengaruh teman atau sekolahnya. Jangan sampai rumah kita hancur hanya karena salah sangka. Aku menelan ludah, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Men, aku nggak salah sangka. Aku nggak mau salah sangka, tapi bukti-buktinya ada. Kamu cuma menolak percaya karena dia adikmu. Tapi aku ini istri dan ibu pengganti buat Alif, men. Aku juga punya hak untuk curiga dan melindungi keluarga kita. Arman menghela napas panjang, menepuk bahuku pelan. Sayang, aku ngerti rasa curigamu. Tapi kamu harus ingat, Rani itu keluarga. Kalau kamu langsung menuduh, kamu bakal bikin dia trauma, dan rumah ini nggak bakal nyaman lagi. Aku nggak mau lihat kamu atau Rani sedih karena masalah ini. Aku menunduk, dada terasa sesak. Men, aku nggak bisa pura-pura normal terus. Kalau aku simpan perasaan ini, aku akan semakin sakit hati. Aku nggak bisa percaya lagi kalau semua bukti ini dibiarkan begitu saja. Arman menarik napas panjang, menatapku dalam-dalam. Sayang,
Aku tetap nggak percaya. Kita harus hati-hati. Aku nggak mau menambah masalah. Aku tahu kamu takut. Tapi percayalah, Rani bukan tipe anak yang berani ambil barang orang. Kamu terlalu keras menilai dia. Air mataku menetes. Rasanya sakit. Sakit luar biasa karena tidak dipercaya oleh suami sendiri. Men, kamu nggak ngerti? Ini bukan soal salah sangka. Ini soal insting seorang ibu yang melindungi rumahnya. Aku nggak bisa menahan diri lagi. Aku nggak mau Alif atau aku jadi korban kebohongan atau pencurian. Men. Arman menatapku lama, lalu mengusap wajahku. Sayang, aku ngerti rasa sakitmu. Tapi percayalah, kita harus hadapi ini pelan-pelan. Jangan sampai keputusanmu hari ini bikin hubungan kita dan hubunganmu dengan Rani hancur. Aku nggak mau kamu nyesel karena emosi sesaat. Aku menarik napas panjang, menunduk di meja. Hatiku perih. Aku ingin menangis, ingin menjerit, ingin membuat Arman mengerti, tapi ia tetap menolak percaya. Rasanya seperti aku sendirian menghadapi kecurigaan dan luka ini. Men, kalau aku terus diam dan pura-pura percaya, aku akan gila menahan semuanya sendiri. Aku nggak mau rumah kita rusak, tapi aku juga nggak mau dikhianati, bisikku lirih. Arman duduk di seberangku, menatap dengan wajah tegas tapi lembut. Sayang, kita harus sabar. Aku tetap di sisi kamu. Tapi soal Rani, aku nggak bisa langsung percaya tuduhan itu. Kita tunggu waktu dan bukti yang jelas. Aku janji, aku akan dengarkan semua yang kamu rasakan. Tapi jangan langsung menuduh adikku. Aku menunduk, air mata menetes di pipi. Rasanya perih karena tidak dipercaya. Aku merasa sendiri meski Arman ada di sana. Karena keyakinannya pada Rani lebih kuat daripada bukti yang kulihat sendiri. Malam itu, aku tidur dengan hati berat. Rasa curiga dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku tahu konflik ini belum selesai. Bahkan mungkin, ini baru awal pertarungan antara kepercayaan, kecurigaan, dan rahasia yang semakin menumpuk di rumah kami. Aku sadar, untuk menghadapi Rani dan menjaga rumah ini tetap aman, aku harus bersabar. Meski setiap detik hatiku menjerit karena tidak dipercaya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Alif sudah tidur, Arman masih sibuk bekerja di laptop, dan aku memutuskan untuk mengecek tabungan kecil yang selama ini kusembunyikan di lemari kamar. Tabungan itu hasil dari kerja lembur dan beberapa hadiah yang kuberikan untuk diri sendiri. Bagi sebagian orang, jumlahnya tidak besar, tapi bagiku, itu sangat berharga. Simbol kemandirian dan usaha keras yang kulakukan. Aku membuka lemari dengan hati-hati, menarik kotak kecil tempat tabungan itu tersimpan. Hati berdebar kencang, seakan tahu akan menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kubuka kotak itu, dan napasku tersangkut. Beberapa lembar uang yang kukumpulkan hilang. Beberapa lembar yang tersisa pun terlihat berantakan. Rasanya dadaku sesak, dada seperti ditekan. Hatiku panas, napasku berat. Siapa? Siapa yang berani mengambil uang ini? Aku menoleh ke arah Arman yang sedang fokus pada layar laptop. Men, ayo kesini sebentar. Suaraku pelan tapi tegas. Arman menoleh, matanya sedikit mengantuk. Ada apa, sayang? Aku menaruh kotak tabungan di hadapannya. Coba lihat ini. Uang di tabunganku berkurang. Beberapa lembar hilang. Arman menatap kotak itu sebentar, lalu menatapku. Sayang, kamu yakin gak salah hitung? Aku menggigit bibir. Aku gak salah hitung, men. Aku ingat persis jumlahnya. Ini pasti ada yang ambil. Aku curiga sama Rani. Arman mengerutkan alis, menolak dengan tegas. Sayang,
Kamu gak bisa begitu. Rani itu adikku. Dia anak baik, penurut. Jangan langsung menuduh. Aku menatapnya, air mata menetes di pipi. Men, kamu tidak mengerti. Ini bukan soal adikmu, tapi soal integritas. Barang kita hilang, ponsel, baju, sepatu, dan sekarang uangku sendiri. Semua bukti mengarah padanya. Arman menarik napas panjang, meletakkan laptop, lalu duduk di sofa bersebelahan denganku. Sayang, aku ngerti rasa curigamu. Tapi menuduh Rani tanpa bukti nyata, itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. Kamu tahu dia penurut, dan sampai sekarang aku gak pernah lihat dia ambil sesuatu. Aku menunduk, suaraku bergetar. Men, aku gak bisa pura-pura percaya lagi. Aku sakit hati, aku merasa dikhianati. Rasanya aku sendirian menghadapi semua ini. Arman menghela napas panjang. Sayang, aku gak mau lihat kamu sakit hati, tapi percayalah, kita harus sabar. Jangan sampai emosi membuat keputusan salah. Kita pantau dulu, kita cari tahu dengan cara yang tepat. Jangan langsung menuduh. Aku menunduk, menahan tangis. Rasanya pedih. Rasanya seperti semua kepercayaan yang kubangun runtuh dalam sekejap. Rasa curiga, sakit hati, dan ketidakpercayaan bercampur jadi satu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku tetap panas. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi Rani. Aku harus menegur, menanyakan dengan jelas, dan mencari jawaban dari gadis yang dulu kusayangi seperti adikku sendiri. Malam itu aku tidur dengan pikiran kacau. Rasanya dunia ini berputar lebih cepat dari yang bisa kutangani. Setiap bunyi langkah Rani di rumah terdengar menegangkan, setiap tawa atau celotehnya membuatku waspada. Aku tahu satu hal, ini bukan masalah kecil lagi. Ini soal kepercayaan, soal integritas, dan soal batas kesabaran seorang istri sekaligus ibu pengganti. Jika Rani benar-benar mengambil uang itu, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Dan di sudut hati, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih pahit. Kecewa bukan hanya pada Rani, tapi juga pada Arman yang belum bisa percaya pada firasatku. Aku merasa sendiri, terpojok, dan harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan. Meski itu akan menghancurkan sebagian dari rasa nyaman yang selama ini kubangun. Hari itu, hatiku dipenuhi rasa was-was dan penasaran. Setelah tabungan hilang, aku tak bisa tinggal diam. Arman masih menolak percaya, tapi instingku mengatakan sesuatu harus kulakukan. Aku harus tahu sendiri. Sejak siang, aku menunggu di teras, mengamati Rani berangkat ke sekolah. Hatiku berdebar saat melihatnya naik angkot dengan ransel kecil di punggungnya. Sesampainya di sekolah, aku menunggu hingga bel pulang berbunyi. Tak lama, kulihat Rani keluar dari gerbang sekolah. Ia berjalan dengan santai, wajahnya tampak biasa saja, tapi aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku memutuskan membuntuti dari jarak aman, bersembunyi di balik mobil-mobil yang terparkir. Rani melangkah cepat, menoleh beberapa kali seolah menandai jalannya aman. Ia menyusuri jalan sempit di belakang sekolah, dan mataku tak berkedip. Saat ia tiba di sebuah toko emas kecil, aku menahan napas. Rani masuk ke dalam toko. Aku berdiri di luar, menempel di dinding, berusaha tetap tersembunyi. Hati berdebar, tangan gemetar. Dari balik jendela, kulihat ia menaruh beberapa lembar baju yang kukenal, baju yang sempat hilang dari lemari, di atas meja kasir. Tak lama, kasir menghitung sesuatu, lalu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Rani. Rani menerima amplop itu dengan cepat, tersenyum samar ke arah kasir, lalu meninggalkan toko. Aku menelan ludah.
Amplop itu jelas berisi uang. Aku gemetar, napasku tersengal. Semua firasatku benar. Rani benar-benar mengambil barang-barang kita dan menjualnya. Rasanya campur aduk, sakit hati, kecewa, marah, tapi juga takut. Aku mengikutinya pelan-pelan, menjaga jarak. Rani tampak biasa saja, seakan tidak bersalah. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ketika Rani berhenti di sebuah taman kecil, ia membuka amplop dan menghitung uangnya. Beberapa lembar terselip di tangannya. Aku menelan ludah, hampir ingin berteriak dan menegurnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri, menunggu momen yang tepat. Rani, suara hatiku berteriak dalam diam. Kenapa kamu tega begitu? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Aku merasakan dada sesak, mataku panas. Semua kenangan tentang Rani yang pendiam, penurut, dan polos, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Gadis yang kucintai seperti adikku sendiri kini berubah menjadi seseorang yang lihai menyembunyikan rahasia, dan mengambil apa yang bukan miliknya. Setelah beberapa menit, Rani menutup amplop, menyimpannya di dalam tas, dan berjalan pulang. Aku tetap mengikuti dari jarak jauh, hati dipenuhi perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, aku menunggu Rani masuk kamar. Arman masih di ruang kerja, sibuk dengan laptopnya. Aku menghela napas panjang, memutuskan malam ini aku harus menghadapi Rani. Aku tidak bisa menahan semua ini sendirian. Ran, kita harus bicara, gumamku dalam hati. Aku harus tahu semuanya. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Tapi di balik tekad itu, hatiku masih diliputi rasa takut. Bagaimana jika Rani marah? Bagaimana jika ia membantah? Atau bahkan lari dari rumah? Aku menatap kamarnya dari jauh, menunggu detik-detik yang menentukan. Malam itu, aku tahu, segalanya akan berubah. Kepercayaan yang selama ini kubangun akan diuji, dan hubungan kami sebagai keluarga akan menghadapi ujian paling berat. Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Aku siap, bisikku pelan. Siap menghadapi Rani, siap menghadapi kenyataan, dan siap menghadapi luka yang mungkin takkan mudah sembuh. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Semalam aku tak bisa tidur, terus memikirkan apa yang kulihat ketika membuntuti Rani di toko emas. Rasanya dada ini sesak, panas, dan penuh amarah sekaligus sedih. Aku meneguhkan diri. Jika aku ingin membuktikan semuanya, aku harus memiliki bukti yang tak terbantahkan. Tanpa bukti, semua ini hanya akan dianggap prasangka. Sesampainya di toko emas, aku mencoba bersikap biasa. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu, tapi bolehkah saya minta rekaman CCTV dari kemarin sore? Tanyaku dengan suara tenang, meski hatiku berdebar. Pemilik toko mengerutkan alis, tapi kemudian mengangguk. Boleh, Bu. Tapi ada prosedurnya. Mau ditonton di sini atau dibawa pulang? Di sini saja, Pak, jawabku cepat. Terima kasih banyak. Beberapa menit kemudian, layar monitor menampilkan rekaman. Aku menahan napas, jantung berdebar. Dan, benar. Terlihat jelas Rani masuk, menaruh beberapa lembar baju yang kukenal dari rumahku di atas meja kasir. Ia berbicara sebentar dengan kasir, lalu menerima amplop tebal berisi uang. Aku menutup mata sebentar, menahan tangis yang mulai menetes. Semua kerja kerasku, cincin emas yang kubeli dari hasil lembur, tabungan untuk Alif, bahkan sedikit hadiah untuk diriku sendiri, kini lenyap karena keserakahannya. Ya Tuhan, Ran, kenapa sampai begini? Gumamku pelan,
hampir tak terdengar. Aku pulang dengan hati hancur. Sesampainya di rumah, Arman sedang sarapan. Aku menatapnya, menahan air mata, mencoba berbicara dengan suara setenang mungkin. "Men, aku punya bukti," kataku. "Rekaman CCTV, Rani yang ambil dan jual barang-barang kita." Arman menatapku lama, wajahnya berubah dari kaget menjadi bingung. Apa? Apa kamu yakin, sayang?" Aku mengangguk, menaruh laptop di meja, menekan play. Arman menatap layar, matanya melebar. Ia menelan ludah, menatapku dengan ekspresi sulit percaya. "Sayang, ini, Ran? Tapi, kenapa?" Suaranya serak. Aku menunduk, air mata menetes di pipi. "Men, aku sudah bilang. Aku curiga sejak tabungan hilang, baju hilang, semua tanda-tanda itu ada. Tapi kamu tidak mau percaya. Sekarang, bukti ini jelas, tak bisa dibantah lagi." Arman menutup mulut, menatap layar beberapa detik lebih lama, lalu menghela napas panjang. "Sayang, Aku nggak tahu harus berkata apa. Aku merasa hancur." Aku menggigit bibir, menahan tangis yang semakin deras. "Men, aku sakit hati. Aku merasa dikhianati. Aku selalu menganggap Rani seperti adikku sendiri. Aku percaya padanya, bahkan lebih dari sekadar menegur anak. Tapi lihat apa yang dia lakukan." Arman menunduk, memeluk kepalaku sebentar. "Sayang, aku salah, aku terlalu menutup mata. Aku tidak percaya padamu, tidak percaya firasatmu. Aku menyesal." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Men, ini bukan soal menyesal atau menyalahkan. Ini soal konsekuensi. Rumah kita, keluarga kita, semua itu bisa hancur kalau kita tidak menghadapi Rani sekarang. Aku nggak bisa pura-pura normal lagi." Arman mengangguk. "Kamu benar. Kita harus bicara sama dia, sekarang juga. Tidak ada lagi menunda." Aku menatap Arman, mataku masih basah. Aku takut, men. Takut Rani marah. Takut ia nggak mau mengakui, takut rumah ini hancur. Tapi, kita harus lakukan ini. Demi kebenaran, demi Alif, demi kita semua." Arman menggenggam tanganku erat. "Sayang, aku akan di sisimu. Kita hadapi ini bersama. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi rahasia." Hatiku panas, tapi sedikit lega karena Arman akhirnya percaya. Namun rasa sakit hati tetap ada. Rani yang dulu aku anggap adik, kini menjadi seseorang yang bisa menyakiti keluarga hanya demi keinginannya sendiri. Aku tahu, pertemuan dengan Rani nanti tidak akan mudah. Akan ada tangisan, amarah, pengakuan, dan mungkin kebohongan lagi. Tapi malam itu, satu hal jelas, bukti tak terbantahkan ada di tangan kami, dan waktunya menghadapi kenyataan yang pahit telah tiba. Sore itu, rumah terasa berat. Matahari mulai meredup, tapi suasana hati kami lebih gelap daripada senja yang menggantung di langit. Aku duduk di ruang tamu, Arman di sampingku, dan laptop dengan rekaman CCTV masih terbuka di meja. Napasku berat, tangan gemetar, tapi aku tahu, saatnya menghadapi Rani telah tiba. Rani masuk dari kamar dengan wajah pucat, seperti merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Ia berhenti di pintu, menatapku dengan mata bingung. "Ran, duduk dulu." Suaraku pelan tapi tegas. "Kita perlu bicara." Rani mengangguk, ragu-ragu, lalu duduk di kursi di seberangku. Tubuhnya kaku, tangan gemetar. Aku menatap Arman sebentar. Ia menatapku,
mengangguk pelan, memberi dukungan. Aku nggak mau marah, Ran, kataku, menahan suara yang mulai bergetar. Tapi ini serius. Aku punya bukti yang jelas. Aku menekan play di laptop. Di layar, terlihat Rani masuk ke toko emas, menaruh baju-baju yang kukenal, berbicara sebentar dengan kasir, lalu menerima amplop tebal berisi uang. Rani menelan ludah, wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu, aku bisa jelasin. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku menahan napas, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rasanya sakit, rasanya hancur. Semua yang kulakukan untuk mempercayainya, semua kasih sayang yang kuberikan, kini seolah dikhianati. Arman akhirnya bersuara, suaranya pelan tapi tegas. Ran, ini nyata. Aku lihat sendiri. Kamu, kenapa sampai begini? Rani menunduk, air matanya mulai menetes. Aku nggak tahan, diejek teman-temanku. Aku malu jadi miskin, aku merasa nggak punya apa-apa. Suaranya pecah, tangisnya mulai lepas. Aku menghela napas panjang, dada sesak. Ran, kamu tahu aku selalu menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku percaya padamu, lebih dari sekadar menegur anak. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Ambil barang kami, jual, demi apa? Demi terlihat kaya di depan teman. Rani menangis semakin keras. Aku nggak tahu harus gimana. Bu, aku merasa, aku sendirian. Bu, aku nggak punya siapa-siapa di sekolah. Semua orang mengejek aku. Aku cuma ingin punya sesuatu yang mereka punya. Hatiku panas dan perih sekaligus. Rasanya seperti ada yang menusuk dadaku. Ran, aku ngerti rasamu, tapi itu salah. Menyembunyikan, mengambil, dan menjual, itu bukan cara. Kau hancurkan kepercayaan kita, kau hancurkan rumah ini. Arman menaruh tangan di bahuku, berusaha menenangkan. Sayang, biar aku yang bicara sebentar. Ran, dengarkan. Kita sayang sama kamu. Tapi yang kamu lakukan itu salah. Kita bisa bantu, tapi kalau kau pilih jalan ini, kau hanya membuat semua orang terluka, termasuk dirimu sendiri. Rani menunduk lebih dalam, napas tersengal-sengal. Aku janji, aku nggak akan ulangi lagi, tapi aku malu, aku takut. Aku menatapnya lama. Tangisku hampir pecah, tapi aku menahan diri. Hatiku terluka parah, tapi aku harus tetap tegas. Ran, malam ini, kau harus jujur. Semua yang hilang, semua yang kau ambil, aku mau kau akui sekarang. Kalau kau ingin perbaiki semuanya, ini kesempatanmu. Rani mengangguk, air mata menetes deras. Aku ambil semua itu, aku jual, aku cuma ingin beli ponsel dan baju. Supaya teman-temanku nggak mengejek aku lagi. Aku minta maaf. Bu, aku menyesal. Aku menghela napas panjang, menatap Arman sebentar. Arman menunduk. Wajahnya masih pucat tapi perlahan mulai memahami. Ran, aku nggak bisa bohong. Aku sakit hati. Lanjutku, suaraku bergetar. Aku kecewa, tapi aku masih ingin percaya kau bisa berubah. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensi. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi rahasia. Rani menunduk, menutup wajah dengan tangan, tangisnya pecah. Aku siap. Bu, aku nggak mau buat ibu dan bang kecewa lagi, aku janji. Hatiku perih, tapi sedikit lega karena pengakuannya akhirnya keluar. Namun luka yang ditimbulkan tidak mudah sembuh. Aku tahu,
Kepercayaan yang hancur akan butuh waktu untuk diperbaiki. Malam itu, aku belajar bahwa kadang orang yang kita sayangi bisa menyakiti kita paling dalam, tapi juga kadang, itu adalah kesempatan untuk memaafkan dan memulai lagi. Beberapa hari setelah konfrontasi, aku dan Arman memutuskan untuk memanggil orang tua Rani dari kampung. Aku tahu ini bukan langkah mudah, tapi semua harus terbuka. Semua rahasia, semua kebohongan, semua luka, harus dihadapi bersama. Pagi itu, rumah kami terasa tegang. Aku menyiapkan teh hangat, sementara Arman mencoba menenangkan Alif yang belum mengerti kegelisahan yang menyelimuti rumah. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Ayah dan Ibu Rani masuk, wajah mereka serius. Mata mereka menatap Rani, lalu menatap kami. "Rani, apa benar ini semua yang terjadi?" Suara ayahnya berat, penuh amarah tapi juga bingung. Rani hanya menunduk, bibir gemetar. "Iya, Pak, aku salah." Ibunya menunduk, tangis mulai pecah. "Rani, Nak, kenapa? Kenapa sampai begini? Mengapa kau bohong pada keluarga sendiri?" Suaranya sesak, sedihnya menembus ruang tamu. Ia duduk di sofa, menunduk, tangan menutupi wajahnya sambil terseduh-seduh. Ayah Rani menatap Arman dan aku, matanya menyala. "Arman, kenapa kau tidak tahu dari awal? Mengapa hal ini bisa terjadi di rumahmu?" Arman menunduk, wajahnya pucat. "Pak, aku salah. Aku terlalu percaya sama Ran, aku menolak percaya pada istri sendiri, aku menyesal, Pak. Aku seharusnya mendengar firasatnya sejak awal." Aku menatap Arman sebentar, merasakan rasa sakit hati dan lega bercampur. Aku tersenyum pahit. "Pak, Bu, aku hanya ingin rumah ini aman, Alif aman, dan Rani sadar kesalahannya. Aku tidak ingin menuduh sembarangan, tapi bukti sudah ada, Pak. Semua jelas di rekaman CCTV." Ayah Rani menelan ludah, wajahnya merah karena amarah. "Rani, Nak, apa yang kau lakukan? Barang orang lain kau ambil, kau jual, demi apa? Demi ingin dianggap kaya di mata teman?" Rani menunduk, tangisnya semakin keras. Aku malu, Pak, aku diejek teman-temanku, aku nggak tahan, aku salah, Pak, aku menyesal." Ibunya merangkul Rani, menangis sesenggukan. "Nak, kami sangat sedih, tapi kau harus belajar dari semua ini. Kau tidak bisa selamanya menutupi kesalahan dengan kebohongan." Aku menatap Rani lama. "Ran, ini bukan soal malu atau diejek. Ini soal kepercayaan. Kau hancurkan kepercayaan kami semua. Kalau kau ingin memperbaiki, kau harus jujur, bekerja keras, dan belajar menebus kesalahan." Rani mengangguk, napas tersengal, air matanya terus menetes. "Iya, Bu, aku janji, aku akan berubah, aku mau perbaiki semuanya." Arman menarik napas panjang, menatap ayahnya. "Pak, aku juga minta maaf karena tidak percaya pada istri sendiri. Semua ini bisa dicegah kalau aku mendengar firasatnya sejak awal. Aku menyesal." Ayah Rani menunduk, wajahnya masih marah tapi mulai menenangkan diri. "Baiklah, tapi ini bukan hanya tentang menyesal. Rani harus belajar tanggung jawab. Dan kalian, sebagai keluarga, harus saling percaya dan mendidik dia dengan benar." Aku menghela napas panjang, merasakan beban perlahan terangkat. Rani masih menangis, tapi setidaknya semua sudah terbongkar. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Malam itu, rumah terasa hening. Tangisan, amarah, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Tapi aku tahu, ini adalah awal dari proses panjang. Proses menebus kesalahan, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat keluarga. Aku menatap Arman, yang menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Sayang, terima kasih sudah sabar.
Aku nggak akan mengulang kesalahan ini lagi. Kita harus hadapi semuanya bersama. Aku tersenyum tipis, meski hati masih terluka. Iya, men, kita harus kuat. Untuk Alif, untuk Rani, dan untuk kita semua. Dan malam itu, aku belajar satu hal. Meski luka mendalam bisa muncul karena kebohongan, kejujuran dan keberanian menghadapi kenyataan adalah jalan satu-satunya untuk menyembuhkan keluarga. Sejak pertemuan keluarga itu, keputusan besar dibuat. Orang tua Rani memutuskan untuk membawanya kembali ke kampung, agar ia dibina dan diajarkan tanggung jawab dengan lebih tegas. Aku dan Arman hanya bisa mengangguk, meski hati kami masih berat. Malam sebelum keberangkatan Rani, aku menatapnya lama. Matanya sembab, tapi ada secercah kesadaran di wajahnya. Aku menunduk, menaruh tangan di bahunya. Ran, ingat ya, semua yang terjadi ini bukan akhir dari segalanya. Tapi kau harus belajar dari kesalahan. Jangan pernah lagi mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain. Bisikku lembut. Rani mengangguk, suaranya serak. Ibu, aku janji, aku akan berubah. Aku menyesal, aku minta maaf atas semua yang aku lakukan. Arman menepuk bahunya. Dan ingat, Ran, kita tetap sayang padamu. Tapi jangan ulangi lagi. Jalan yang benar itu susah di awal, tapi akan membawa damai di kemudian hari. Rani tersenyum tipis, meski air matanya masih menetes. Ia memeluk kami sebentar, lalu bersiap pergi. Saat mobil orang tuanya melaju menjauh, hatiku terasa hampa. Ada rasa lega, tapi juga luka yang masih menganga. Aku menarik napas panjang, menatap Arman. Men, aku masih sakit hati. Tapi setidaknya kebenaran sudah keluar. Tidak ada lagi kebohongan. Arman menggenggam tanganku, menatapku penuh pengertian. Iya, sayang, kita selamat dari kehancuran yang lebih besar. Dan aku janji, aku akan selalu percaya padamu. Aku tersenyum pahit, mata masih basah. Aku belajar sesuatu yang berat. Kadang orang yang terlihat polos dan penurut bisa berubah ketika godaan pergaulan datang. Dan luka terbesar, seringkali bukan datang dari musuh di luar, tapi dari orang yang kita anggap dekat, keluarga sendiri. Hari-hari berlalu. Rumah kembali tenang. Alif bermain seperti biasa, tanpa tahu badai yang baru saja kami hadapi. Aku belajar menata hati, menyembuhkan luka, dan meneguhkan diri bahwa kejujuran, kesabaran, dan komunikasi adalah fondasi keluarga yang tidak boleh diabaikan. Malam itu, aku menulis di jurnalku. Kadang kepercayaan itu rapuh. Kadang cinta itu diuji. Tapi sejauh mana kita bisa tetap tegar, itulah yang menentukan ketahanan keluarga. Luka akan sembuh, tapi pelajaran akan tetap hidup. Aku menutup jurnal, menatap langit malam dari jendela kamar. Ada ketenangan di sana. Meskipun luka masih ada, aku tahu, kami akan baik-baik saja. Dan aku berbisik dalam hati, untuk Rani yang jauh di kampung, dan untuk keluargaku sendiri. Semoga kau belajar dari kesalahanmu, dan semoga kita semua lebih kuat menghadapi hidup.